Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Seburuk-buruknya tempat, ya pasar. Kalau Bapak itu kan rame, Bapak hidupnya lengkap, Pak. Dia cuma bisa iri toh, Pak. Tapi masalahnya, mungkin nih orang-orang masih seneng main klenik. Ini santet Segoro Pitu dari Jawa. Santet ini yang terampuh. Tidak ada tandingannya. Mas? Mas? Podo maju kabeh. Keluargamu harus mati. Disutradarai oleh seseorang yang bernama Tommy, film ini mengangkat tema tentang ilmu persantetan yang diangkat dari kisah nyata, di mana hidup satu keluarga yang bahagia tiba-tiba saja mengalami teror santet yang sangat mematikan. Hal itu dilakukan oleh pesaing bisnisnya, hingga membuat satu persatu keluarga itu pun menjadi korban keganasan santet tersebut. Penasaran seberapa mengerikan santet itu? Tanpa berlama-lama, dan inilah film Santet Segoro Pitu. Bertempatan di kota Semarang pada tahun 1983. Film ini dimulai dengan keluarga Sucipto yang hidup bahagia dan harmonis. Ia juga mempunyai bisnis di sebuah pasar yang tergolong cukup sukses secara perekonomian. Akibat toko Sucipto selalu menjadi yang paling ramai di pasar, membuat para pesaingnya yang lain pun merasa iri kepada Sucipto. Sucipto dan Marni pun mempunyai 3 anak di dalam keluarganya. Mereka bernama Ardi, Syifa, dan yang paling terakhir adalah Arif. Dari ketiga anak itu, Ardi pun mempunyai kelebihan yang ia miliki sejak kecil, yang dimana ia bisa melihat makhluk yang sangat mengerikan yang ada di sekitarnya. Karena hal itu, sejak Ardi kecil, ia sering merasa ketakutan karena mendapat gangguan dari para makhluk itu, yang membuat Marni dan Sucipto pun mendatangkan orang pintar untuk menyembuhkan Ardi. Ia juga berkata kepada Sucipto bahwa mata batin anaknya ini telah terbuka dan sulit untuk ditutup kembali. Mata batinnya ra iso ditutup, tapi jendela penglihatannya iso dipersempit. Karena hal itulah, ketika Ardi sudah beranjak dewasa, ia pun menjadi anak satu-satunya yang mempunyai kelebihan di penglihatannya. Saat itu Ardi pun meminta uang kepada ibunya untuk membayar semester kuliahnya. Kemudian, ibunya pun menyuruh Ardi untuk pergi ke pasar dan minta ke bapaknya saja. Mampir pasar, minta bapak. Setelah Ardi tiba di pasar, ia mengalami hal yang mengerikan di tempat itu, di mana Ardi banyak sekali melihat berbagai makhluk yang tak kasat mata yang sedang berada di keramaian pasar. Itu pun sengaja mereka gunakan untuk membantu melariskan usaha mereka. Karena Ardi yang sudah sangat ketakutan, ia pun berlari untuk menjauh dari tempat itu. Namun, di tengah kepanikan ia malah menabrak seorang pedagang yang bernama Pawica. Pedagang tersebut sangat kesal kepada Ardi, sampai saat Ardi akan membantu membereskan. Pedagang itu pun menolaknya dan langsung meninggalkannya. Ardi pun akhirnya tiba di tempat toko bapaknya. Ia pun langsung menuju lantai atas untuk menemui bapaknya. Namun langkahnya pun terhenti karena mendengar keributan dari bapaknya yang sedang bertengkar dengan pedagang lain. Ojo serakah. Rezeki kuwi kabeh wis ana sing ngatur. Bukan urusanmu. Kemudian Ardi pun meminta uang kepada bapaknya untuk membayar semester kuliahnya. Uang kuliah toh, Pak? Hari ini terakhir. Seyo. Oke, Pak. Setelah ia selesai mendapatkan uang dari bapaknya, lagi-lagi Ardi melihat banyak sekali makhluk yang melihat ke arahnya. Hal itu membuat Ardi sangat ketakutan dan langsung meninggalkan pasar itu.
Pada malam itu, Pak Sucipto pun sedang menutup tokonya dan bergegas untuk segera pulang. Namun, tiba-tiba ia menemukan sebuah bungkusan yang berisikan kepala tengkorak di dalamnya. Lalu, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah kejauhan. Suara itu pun tidak hanya didengar oleh Sucipto, pedagang lain pun ikut mendengar suara teriakan itu. Sucipto yang panik langsung membuang bungkusan itu ke tempat sampah dan masuk ke dalam mobilnya. Sesampai ia di rumah, Sucipto pun langsung merasakan tidak enak badan pada dirinya. Pada malam itu, ketika Sucipto sedang tertidur, ia pun bermimpi buruk. Ia melihat seorang dukun yang sedang melakukan sebuah ritual. Dukun itu pun akan mengirimkan sebuah santet untuk keluarga Sucipto. Dukun itu juga mengirim sosok iblis yang bernama Suanggi, di mana iblis itu langsung mematahkan tangan dan kakinya Sucipto secara mengerikan. Larang siji-siji. Hal itu ia rasakan sampai ke dunia nyata. Ardi yang mendengar teriakan dari dalam kamar bapaknya langsung memeriksa keadaan di sana. Namun ia hanya melihat bapaknya yang sedang tidur terlelap dan tidak terjadi apa-apa di sana. Keesokan harinya, saat Sucipto sedang makan bersama, ia tiba-tiba saja muntah darah dan mengeluarkan banyak belatung dari dalam mulutnya. Hal itu disebabkan oleh iblis tersebut yang tidak disadari oleh anak dan istrinya. Kemudian, Sucipto pun dibawa ke rumah sakit oleh Ardi dan juga istrinya. Di sana, dokter juga mengatakan tidak ada masalah pada organ dalam Sucipto. Semuanya terlihat baik-baik saja dan tidak ada masalah dengan keadaannya. Sejauh ini tidak ada luka dalam. Semua organ kondisi baik. Kemudian warga yang lainnya pun datang untuk menjenguk Sucipto. Mereka juga menyarankan kepada Sucipto untuk mendatangkan orang pintar untuk mengecek keadaannya. Mereka hanya mengkhawatirkan jika Sucipto itu terkena santet oleh para pesaing bisnisnya, mengingat ia juga laris dalam penjualnya dan bisa membuat iri para pedagang yang bersaing dengannya. Tukune sampean kan sing paling laris. Mesti akeh sing meri. Di sisi lain, Arif yang baru pulang sekolah bertemu dengan Simbo yang akan pamit pulang karena sudah selesai dengan pekerjaannya. Kemudian, Arif pun melihat sebuah bungkusan yang ada di luar rumahnya. Arif yang penasaran dengan bungkusan itu mencoba untuk mengambil dan membukanya. Lagi-lagi, itu adalah kiriman santet dari seseorang yang sampai saat ini belum terlihat siapa pelakunya. Pada malam itu, Ardi pun terbangun karena mendengar suara Arif yang merintih kesakitan. Saat Ardi mengecek keadaan adiknya, ternyata Arif pun sedang dalam demam tinggi. Kemudian, Ardi pun mengambil sebuah es batu untuk menurunkan demam pada adiknya. Seketika itu juga, terlihat bayangan iblis yang akan masuk ke kamar bapaknya. Tiba-tiba, bapaknya pun batuk dan mengeluarkan serangga dari dalam mulutnya. Ardi yang panik mencoba untuk menelepon ambulan. Namun lagi-lagi ia mendengar suara teriakan dari kamar adiknya yang merintih kesakitan. Di sana Ardi pun mencoba mengeluarkan sesuatu yang ada di telinga Arif. Dan tiba-tiba saja hal ini pun terjadi. Mendengar teriakan dari Ardi, Syifa dan ibunya pun datang ke kamarnya. Mereka yang kaget melihat keadaan Arif yang sudah tidak bernyawa di dalam kamarnya. Keesokan harinya, Arif pun dikuburkan oleh keluarga mereka. Ardi yang melihat sosok Sardi ada di sana, tiba-tiba saja Ardi pun mengusir Sardi dari pemakaman itu. Ardi menyangka Pale Sardi lah dibalik dalang penyantetan pada keluarganya. Maksudmu apa? Lepasin! Derek langsung kau ya.
Ardi yang sadar bahwa keluarga ini sedang terkena santet, ia pun berniat untuk mendatangkan orang pintar yang dulu pernah memeriksa mata batin Ardi pada saat ia kecil. Beruntung, ibunya pun masih menyimpan nomor orang pintar tersebut dan meminta kepada Ardi untuk menyuruh orang pintar itu datang ke rumahnya. Kita ini lagi kena santet. Masih ingat dulu Pak Rustam? Apa Ibu masih ada nomor telepon atau alamatnya? Mas takut. Akhirnya orang pintar itu pun datang ke rumah Ardi. Ia pun bilang kepada Ardi bahwa rumahnya ini sudah dikelilingi oleh kekuatan gaib yang sangat mengerikan. Hal itu juga yang membuat kematian Arif menjadi sangat tragis yang dialami oleh adiknya. Bapakmu dikelilingi kekuatan buruk. Kematian Arif juga karena itu. Namun, orang pintar itu pun belum bisa mencabut santet tersebut karena ia belum mengetahui santet apa yang sedang meneror keluarga ini. Ia merasa santet tersebut seperti bukan berasal dari tanah Jawa. Jadi ia hanya bisa membantu dengan memberikan sebuah gelang untuk melindungi Ardi dan juga keluarganya. Sibuk. Tapi kalau kalian curiga pada seseorang yang nyantet keluarga kalian, bisa-bisa kalian langsung dibunuh di tempat. Paham? Pada keesokan harinya, menjelang subuh, Ardi pun berangkat ke pasar untuk menggantikan bapaknya yang belum juga pulih. Di sana, ia juga melihat para pedang lainnya yang sedang menyiapkan panglaris untuk meramaikan usahanya. Enak ya? Iya, enak teman ya. Dan hanya Ardi lah yang tokonya sangat sepi, yang membuat dua pegawai yang bekerja di tempat toko bapaknya langsung memilih untuk mengundurkan diri dari kerjaannya. Karena hal itu, Ardi pun sekarang lebih memilih untuk menjaga tokonya sendirian hingga larut malam. Tak lama kemudian, ada sosok pembeli yang menghampiri tokonya Ardi untuk membeli beras. Sosok tersebut pun mengeluarkan darah dari dalam mulutnya yang membuat Ardi ketakutan ketika melihatnya. Kemudian, sosok itu pun pergi meninggalkan Ardi. Ardi yang melihat sosok itu pun masuk ke dalam tokonya Pak Wicak. Ardi pun mencoba untuk mengejarnya. Ketika berada di sana, ia melihat banyak sekali sesajen di dalam tokonya. Ardi juga melihat ada sebuah foto perempuan yang tidak diketahui identitasnya. Pada malam itu, ada sebuah santet yang sedang menuju rumah Sucipto. Santet itu berupa seperti bola api yang biasa orang menyebutnya dengan sebutan Banaspati. Kemudian, Marni pun menemukan sebuah bungkusan yang ada di depan rumahnya, yang mana kita tahu setiap seseorang membuka bungkusan itu, orang tersebut akan menjadi korban keganasan santet tersebut akibat telah membuka bungkusan itu. Ibu Marni pun akhirnya terkena santet itu. Ia meminta kepada Syifa untuk menjaga ibu dan juga ayahnya. Tak lama kemudian, Ardi pun tiba di rumahnya. Ia yang kaget melihat ibunya yang sudah terbaring lemas di atas sofa. Kemudian, Ardi pun memanggil orang pintar itu lagi. Ia pun mengatakan kepada Ardi bahwa ibunya itu sudah terkena santet juga. Mendengar hal itu, Ardi pun langsung pergi ke pasar untuk menemui Pale. Ardi pun sangat marah kepada Pale yang telah menyantet adiknya sendiri, yaitu ibunya Ardi. Namun, Pale pun menjelaskan kepada Ardi bahwa ia tidak pernah menyantet ibunya sama sekali. Bahkan, ia pun menceritakan kepada Ardi tentang kisah kelam yang dialami oleh Sucipto, yang mana ia dulunya bekerja di sebuah kantoran sebagai karyawan biasa. Namun semua itu tidak berjalan lama, karena ia tiba-tiba saja dipecat dari perusahaan itu, membuatnya menjadi bingung untuk mencari uang kemana lagi. Disinilah Pak Sardi pun membantu Pak Sucipto untuk membuka usaha di pasar. Namun hal itu tidak berjalan lancar, karena toko yang dibuka oleh Pak Sucipto selalu mengalami sepi pembeli. Maka dari itu, Pak Sucipto pun mendatangi seorang dukun untuk meminta bantuan di sana. Singkat cerita, hal itu pun berhasil Sucipto lakukan. Ia rela bersekutu dengan setan untuk bisa membuat usaha toko Pak Wicak menjadi sepi pembeli. Dengan itu, ia bisa menjalankan bisnis usahanya tanpa adanya persaingan.
Namun santet tersebut pun malah memakan korban, yaitu adalah anak perempuan dari Pak Wicak yang menjadi target santet itu. Akhirnya, ia pun membalas dendamnya dengan menemui dukun yang paling sakti agar bisa mengirim santet untuk membunuh semua keluarga Pak Sucipto. Setelah selesai mendengar cerita dari Pale, Ardi pun bergegas untuk naik ke lantai atas untuk mengetahui ruang pribadi bapaknya. Ardi pun banyak sekali melihat sesajen yang berserakan di sana. Jadi, selama ini bapaknya pun telah bermain ilmu hitam untuk memajukan usaha tokonya. Keesokan harinya, Ardi pun berniat mendatangi dukun yang bernama Mbah Di, yang pernah membantu bapaknya pada saat dulu. Sesampai di sana, Ardi pun bertemu dengan Retno, salah satu dari anak dukun itu. Kemudian, Ardi pun diajak masuk oleh Retno untuk menemui Mbah Di yang sudah lama jatuh sakit. Ia pun menceritakan kepada Ardi bahwa jatuh sakitnya Mbah Di disebabkan oleh perlawanan dukun yang dilakukan oleh Pak Wicak, yang mana Mbah pun sering mengalami hal-hal gaib di rumahnya, seperti mendengar suara seperti orang suku pedalaman dan melihat sosok hitam bertubuh besar yang selalu mendatangi dirinya. Sosok hitam besar? Iya, mangkane ibu ora iso melindungi bapakmu meneh. Maka dari situlah, dengan kondisi Mbah Di yang sekarang, ia tidak bisa melindungi Pak Sucipto lagi. Mengetahui hal itu, Ardi pun bergegas untuk pulang dan menemui ibunya. Di rumah, Syifa juga selalu menjaga ibunya, yang kondisinya kini sedang sakit. Tak lama kemudian, ada seekor burung gagak yang berdiri di atas jendela. Hal itu menandakan bahwa akan ada sesuatu hal yang mengerikan yang terjadi. Pada saat Ibu Marni sedang tertidur, diam-diam iblis itu pun masuk ke dalam tubuh Bu Marni untuk membunuhnya. Ibu Marni pun tewas secara mengenaskan. Tidak lama kemudian, Ardi pun tiba di rumahnya, yang sangat kaget melihat kondisi ibunya yang sudah tak bernyawa. Pada keesokan harinya, akibat dari kejadian itu, membuat Ardi pun merasa sedih karena ia telah kehilangan 2 anggota keluarganya yang mati secara mengerikan. Maka dari itu, Pak Rustam pun menyuruh mereka berdua untuk mengambil air itu. Ia juga berpesan kepada Ardi dan juga Syifa untuk mengambil air itu secara berurutan. Mereka pun benar pergi ke 7 pantai tersebut. Namun, hal itu pastinya tidak akan mudah, yang mana mereka harus menemui makhluk menyeramkan yang berjaga di sana. Ketika mereka sedang menjalankan aksinya, Ardi dan Syifa pun berbagi tugas di sana, di mana Syifa di bagian mematikan lilin, sementara Ardi mengambil air di pantai itu. Tidak hanya itu, mereka juga harus bertahan dari gangguan makhluk menyeramkan yang muncul di setiap titik pantai yang mereka datangi. Karena di setiap tempat pantai itu memiliki penunggu pantai yang berbeda-beda. Hingga mereka sampai di titik yang ke-7, mereka masih diteror oleh tangan yang muncul dari dalam pasir pantai, yang membuat kendi yang berisikan air pantai itu pun pecah. Beruntung, mereka bertemu dengan sosok Ratu Pantai Selatan yang memberikan air yang berisikan 7 titik pantai itu. Lalu, Ardi pun berterima kasih kepada sosok tersebut dan membawa pulang air itu. Sementara di rumah Pak Sucipto, Pak Rustam pun sedang melakukan semedi untuk menenangkan iblis itu yang kondisinya semakin mengganas. Namun, hal itu sia-sia saja, yang mana hal itu malah membuat iblis itu semakin marah dan membunuh Pak Rustam dengan menyengkram kepalanya hingga pecah. Mas Ardi yang melihat kondisi Pak Rustam tewas, ia pun menjadi korban keganasan iblis itu juga, yang mana ia dicekik oleh iblis tersebut sampai tidak sadar diri. Kemudian, Ardi dan Syifa pun tiba di rumahnya. Mereka berdua pun kaget karena melihat Pak Sardi dan juga Pak Rustam sudah tidak bernyawa. Lalu, Ardi dan Syifa pun langsung masuk ke dalam kamar bapaknya. Mereka pun langsung meruat dengan air pantai itu, sebelum semuanya terlambat. Namun iblis itu pun langsung menyerang mereka berdua untuk menggagalkan aksi tersebut. Untungnya, Ardi pun berhasil meruat Pak Sucipto dengan air pantai itu, yang membuat sang iblis itu pun akhirnya musnah.
Di akhir cerita, setelah Sucipto berhasil diuat oleh Mbah Di, ia pun memberitahukan bahwa iblis itu telah keluar dari tanah Jawa, dan Pak Wicak serta dukunnya menjadi tumbal oleh iblis itu. Maka dari itu, Pak Sucipto pun memutuskan untuk tidak menggunakan panglaris lagi. Ia juga membereskan sesajen yang ada di tokonya, dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat konten di channel ini. Saya Oci pamit undur diri, dan sampai ketemu di konten alur cerita selanjutnya. Bye!